Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat 22. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, jemaat di Laodikia adalah gambaran dari jemaat dari gereja akhir zaman. Dan dari tujuh jemaat, hanya jemaat Laodikia saja yang tidak mendapat pujian sama sekali. Kalau Anda perhatikan, yang lainnya itu dipuji, kemudian baru ditegur oleh Tuhan. Tetapi khusus jemaat di Laodikia, mereka sama sekali tidak mendapatkan pujian dari Tuhan. Bahkan fokus yang saya mau tekankan, yang menjadi pesan Tuhan untuk malam hari ini adalah jemaat di Laodikia itu sudah tidak mau mendengarkan suara Tuhan lagi. Ya, ayat yang ke-20. Jemaat di Laodikia sudah tidak mau atau bahkan tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi. Nah, Yesus menyatakan diri kepada jemaat di Laodikia sebagai Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus menyatakan dirinya sebagai Amin, saksi yang setia dan benar, dan permulaan dari ciptaan Allah. Kalau kita perhatikan, Amin berarti tidak ada keraguan. Itu pasti, ya, itu amin. Permulaan dari ciptaan Allah itu berbicara tentang hubungan intim. Lihat, Adam dan Hawa pertama kali diciptakan, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu Tuhan Yesus di sini mengatakan permulaan dari ciptaan Allah. Bahkan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 tentang hikmat, itu di sana hikmat menggambarkan tentang Yesus. Di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan hikmat itu pertama kali dan tidak terpisahkan. Ya, berbicara tentang hubungan yang intim.
Nah, kemudian ayat yang ke-15 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jemaat di Laodikia itu langsung mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Kenapa? Karena di Laodikia itu ada aliran air yang merupakan pertemuan dari satu ada aliran air panas dan yang satunya lagi ada aliran air yang dingin. Dan kedua aliran sungai ini bertemu di Laodikia membuat air yang baru lagi, yaitu air yang tidak dingin dan tidak panas. Ya, suam-suam kuku, mungkin kata kita anget, ya enak. Tetapi justru Tuhan mengajarkan bahwa tidak baik hal seperti itu. Kenapa? Karena percampuran dua macam air ini bagi jemaat atau orang-orang Laodikia, mereka memahami. Ketika mereka meminum air ini bukannya enak tetapi perut mereka menjadi mual. Mereka akan memuntahkan segalanya, mereka menjadi sakit. Ya. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang sangat dikenal oleh jemaat di Laodikia karena ini berasal dari kejadian sehari-hari yang mereka sudah alami. Dan ini digambarkan oleh Yesus sebagai hubungan antara dia dengan jemaat di Laodikia. Bagaimana jemaat di Laodikia hubungannya dengan Yesus? Di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ada kepastian, ada amin. Bukan main di tengah, bukan main aman. Ya. Dan kalau mau jujur, kebanyakan gereja di akhir zaman, bukankah sama seperti ini? Tidak ada bedanya. Tidak jelas, kalau ngumpul dengan orang dunia, itu cara ngomongnya bisa sama, gayanya sama, dan bahkan kesukaannya sama. Bedanya. Sehingga kalau sikap kita terus-menerus seperti itu, maka kita ini tidak akan pernah sampai di dalam hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa terima. Mungkin kita bisa menghibur diri kita dengan mengatakan, kan guyon Pak Yusa. Oh iya guyon, tetapi yang saya mau katakan, apakah hidup kita ini beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan atau sama? Bahkan tidak bisa dibedakan, goblok ya sama. Ya. Tapi kan tak berbuat dosa Pak Yusa. Iya, itulah yang disebut oleh Tuhan, kamu tidak dingin dan tidak panas. Sehingga ketika Yesus mau menikmati kehidupan kita, dia tidak bisa. Di sini yang bahaya. Kita sampai dalam taraf orang-orang Kristen zaman akhir. Yang penting ibadah. Yang penting ibadah. Setelah ibadah, sikap, tingkah laku, perkataan kembali sama seperti orang dunia. Oh tidak bisa seperti itu dan jangan main-main. Ingat, kata-kata dimuntahkan ini tidak enak. Ya, kata-kata dimuntahkan ini tidak enak. Berarti tidak bisa diterima. Berarti ditolak. Makanan kalau dimuntahkan berarti ditolak. Tubuh si pemakannya tidak bisa menikmati. Nah, kita itu kehidupan kita bisa dinikmati oleh Tuhan atau tidak? Kehidupan kita ini bisa intim dengan Tuhan atau tidak? Itu yang harus diperhatikan. Pada hari Kamis yang lalu, renungan firman Tuhan disampaikan oleh Yohani dan dia bahas di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13. Coba kita lihat sebentar Lukas pasal 13 ayat yang ke-24.
Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ada dua kata kerja di sini, berjuanglah dan berusaha. Ternyata walaupun kelihatannya sama atau mirip, ternyata ini beda sama sekali. Dalam bahasa aslinya dikatakan berjuanglah, arti berjuanglah ini berusaha sungguh-sungguh dengan tekad yang sangat kuat, dengan gigih tanpa mau menyerah. Sebelum itu didapatkan, sebelum berhasil, orang ini tidak akan berhenti. Itu kata berjuang. Dan Yesus katakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berarti kita harus punya semangat, punya kemauan yang keras, punya tekad yang kuat. Tidak asal. Nah, kemudian Yesus katakan, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, tetapi tidak akan dapat. Kata berusaha di sini artinya menginginkan, meminta. Ya, kalau dikasih ya puji Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, jadi hanya asal aja meminta di sini atau hanya menginginkan. Kalau enggak dapat ya enggak apa-apa. Orang hanya sekedar ingin. Ya. Dan orang yang tidak mempunyai kemauan yang kuat, tekad yang kuat, Tuhan katakan, mereka tidak akan bisa masuk melalui pintu yang sesak itu. Kalau mau sederhananya, mereka itu tidak akan diselamatkan. Karena orang yang diselamatkan sungguh-sungguh harus berusaha dengan kuat. Berusaha sungguh-sungguh. Saya diundang oleh sebuah gereja di Solo dan mereka itu masih muda-muda. 90% masih muda-muda. Tetapi demi mereka mau mengadakan ibadah, tempat yang biasa mereka sewa itu masih tidak berani memberikan izin untuk dipakai. Dan kemudian mereka itu nyewa di hotel yang besar, ruangannya sangat besar. Saya tidak tahu berapa biayanya sekali pakai. Tetapi mereka ini sangat luar biasa, masih muda-muda. Hanya untuk ibadah mereka berani untuk menyewa ruangan dengan mahal. Mereka memberikan persembahan juga lebih daripada layak kepada pengkhotbahnya. Begitu luar biasanya. Dan yang saya takutkan adalah gereja ini banyak yang katakan sesat. Tetapi kalau saya perhatikan justru yang mengatakan yang sesat, kok ibadahnya hanya sekedarnya ya. Kok dalam menyambut hamba Tuhan juga sekedarnya aja ya. Kok PK-nya juga sekedarnya aja ya. Dan kalau sudah. Tetapi mereka enggak. Ketika mereka sudah selesai, mereka akan makan bersama dan mereka semua akan membicarakan firman. Itu betapa luar biasanya. Jadi tidak bisa kalau ini diartikan sebagai orang yang berusaha di sini, ya, yang hanya menginginkan. Mereka akan mengatakan, tidak bisa ibadah Pak minggu ini. Kenapa? Tempatnya tidak bisa dipakai. Sudahlah Pak, kalau sudah bisa ibadah lagi aja, baru kita akan memulai. Lihat di sini, tidak punya tekad, tidak punya kemauan yang keras untuk beribadah, untuk menjalin hubungan intim dengan Tuhan, untuk masuk ke pintu yang sesak itu. Kita tidak bisa hanya sekedar, tetapi kita harus sungguh-sungguh mempunyai tekad. Oleh karena itu, kita juga dalam melakukan doa pagi misalnya, tidak bisa kita punya prinsip
Pokoknya kalau besok pagi Tuhan bangunkan jam 5 berarti Tuhan suruh saya berdoa, saya mau doa. Tapi kalau jam 5 Tuhan tidak bangunkan saya bangun jam 7 berarti Tuhan tidak menginginkan saya berdoa. Tidak bisa seperti itu. Anda harus punya tekad yang kuat. Kalau ragu-ragu Anda bisa bangun jam 5 pagi. Kalau ragu-ragu, setel beker. Kalau nyetel beker jangan ditaruh di sampingnya. Ya, agak jauh supaya untuk mematikan Anda harus bangun dulu dan jalan. Ya, kalau di sampingnya Anda akan tetap tutup mata dan secara otomatis tangan bisa mematikan. Ya. Ini pengalaman saya sendiri. Ya, jadi saya tidak menyinggung. Ini pengalaman saya sendiri. Tetapi yang saya mau tekankan adalah dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, dalam beribadah tidak cukup kalau kita sempat, tidak cukup kalau kita bisa, tetapi kita harus mengusahakan. Harus mengusahakan. Itu yang disebut panas, itu yang disebut dingin, bukan suam-suam. Oleh karena itu yang saya takutkan, sungguh-sungguhkah semua orang Kristen akan diselamatkan? Karena Tuhan katakan pintunya sesak loh. Kamu harus desek-desekan. Tidak bisa Anda katakan nantilah kalau sudah sepi baru saya masuk. Tidak bisa. Pintunya sesak, Anda harus berdesak-desakan. Tidak bisa Anda katakan nantilah kalau aku sudah tidak sibuk, baru aku akan ibadah, baru aku akan menyediakan waktu sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak bisa. Anda harus menyisihkan waktu untuk menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, ini kalimat yang begitu keras. Ya, begitu keras. Bahkan di sini Anda bisa tangkap ada nuansa kejijian di sana. Ya kan? Kadang orang itu kadang kalau anak, ya bahkan ibu-ibu saja punya anak, kalau sampai mencret muntaber, mereka masih bisa ya untuk membersihkan. Tapi kadang walaupun anak sendiri kalau sudah muntah, mereka tidak bisa. Kenapa? Kalau sampai itu dibersihkan, mereka yang bersihkan, mereka muntah sendiri. Jadi kita melihat kata dimuntahkan itu ada kejijikan. Seakan-akan Tuhan sendiri tidak mau dekat-dekat. Itu loh. Sayangnya banyak orang tidak merasa bahwa sebenarnya Tuhan sudah tidak mau dekat-dekat. Tetapi masih banyak aja yang kepedean. Aku layak, aku akan dikasih Tuhan. Aku pasti masuk surga. Orang yang pasti masuk surga kelihatan kok dari gaya hidupnya. Kelihatan kok dari cara ibadahnya. Kelihatan. Ini waktu yang tidak bisa dibuat main-main. Sungguh, ini waktu yang tidak bisa dibuat main-main. Kita harus sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh punya pengalaman dengan Tuhan. Ada orang-orang yang mulai berpikir begini, ini COVID ini apakah ini memang sengaja ya? Satu sudah mulai curiga, kok orang yang kaya-kaya ya yang mati. Padahal kalau menurut saya memang beritanya seru kalau orang yang kaya yang mati yang diberitakan. Kalau orang yang tidak dikenal, untuk apa kita baca? Ya sudah mati-mati kan gitu. Ya. Tapi orang terkenal sama kan? Kalau orang Kristen yang berbuat dosa heboh. Kenapa? Karena orang Kristen itu terang.
Ketika terang ini jatuh dan tidak memancarkan terang lagi, kaget. Iya kan? Biasa lampu nyala semua kemudian padam. Kaget. Sama seperti itu. Ya. Tetapi lepas daripada berita-berita itu, yang saya mau tekankan kembali dalam keadaan seperti ini. Setiap orang Kristen harus punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan sebagai penyembuh, Tuhan sebagai Allah yang menyediakan. Bahkan kata El Shaddai itu luar biasa. Kata El Shaddai itu bukan Allah Maha Kuasa, tetapi El Shaddai itu artinya Allah yang lebih dari cukup. Wow, itu luar biasa. Setiap orang Kristen harus punya pengalaman dengan semua nama Allah. Jehovah Sidkenu, Tuhan kebenaran kita yang menjadi kebenaran kita. Jehovah Mukades, Allah yang menguduskan. Jehovah Nisi, Tuhan keselamatan. Jehovah Shalom, Tuhan damai sejahtera. Jehovah Syamah, Allah yang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Jehovah Rohi, Tuhan gembala kita. Jadi setiap nama ini dari Allah, seharusnya semua orang Kristen mengalaminya. Dan ketika kita punya pengalaman kenal kepada Allah kita. Saya mau katakan seperti hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan katakan. Justru di akhir zaman, justru di zaman antikris, bumi tidak dihancurkan karena masih ada gereja, dikatakan. Bahwa gereja dalam keadaan apapun juga, gereja bisa mengandalkan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Jadi dikatakan, justru di akhir zaman kita tidak boleh takut. Justru di zaman yang seperti itu, yang serba kacau seperti itu, kita akan sungguh-sungguh mengalami bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, Tuhan yang mencukupi dan sebagainya. Wow, itu luar biasa itu. Itu sangat luar biasa. Jadi hamba Tuhan ini katakan ketika bicara tentang hari Tuhan, hari kiamat, setiap orang Kristen tidak boleh takut. Karena namanya seperti yang sudah saya bahas, itu disebut hari Tuhan. Ya, berarti anak-anak Tuhan aman. Jadi mari mulai periksa diri kita. Ayat 17 mengatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau. Lihat bahwa di akhir zaman ini, pola pikir kita harus diselaraskan dengan pola pikir Tuhan. Sering kali kita beranggapan kalau kita tidak ada masalah, kalau ekonomi kita semakin meningkat, kalau kita tidak kekurangan apa-apa, kalau kita hidup di dalam keuangan yang baik, maka kita berarti kita orang yang berkenan pada Tuhan, orang yang menyenangkan Tuhan, orang yang diberkati, orang yang kaya. Tetapi kata Tuhan Yesus, engkau tidak tahu bahwa sebenarnya engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Bahwa Tuhan lebih memperhatikan kerohanian kita dibandingkan apa yang kita miliki secara jasmani. Percuma kita hidup di dalam kelimpahan keuangan, tetapi secara rohani kita mati. Secara rohani kita miskin. Bahkan di sini dikatakan secara rohani kita malang. Bayangkan, bahkan di sini dikatakan secara rohani buta. Dan sangat miskin sampai telanjang.
Mari selidiki diri kita masing-masing. Apakah secara rohani kita ini sudah hidup dalam kelimpahan? Ingat, secara rohani. Karena memang pada akhirnya semuanya akan mulai dilepas yang jasmani. Kenapa? Karena peralihan. Kitab 1 Korintus pasal 15. Kita ini sebenarnya mengiring Yesus itu sedang beralih. Dari yang jasmani ke alam rohani. Tubuh kita ini punya dua tubuh dikatakan. Tubuh yang akan binasa, tubuh kita ini secara jasmani. Tetapi ada tubuh rohani yang akan kekal. Nah, dalam perjalanan pengiringan kita dengan Tuhan, hal yang benar sebenarnya tubuh jasmani ini semakin lemah, ya. Tetapi manusia rohani kita semakin muncul, semakin kuat. Ini bukan terjadi seketika, tetapi ini perjalanan iman, perjalanan hidup orang benar seperti itu. Yang jasmani, keinginan yang dulu ya kalau sudah ingin ini tidak bisa terkendali, harus dapat. Tetapi seiring dengan pengiringan kita dengan Tuhan, keinginan itu mulai berkurang. Keinginan itu mulai bisa ditahan. Justru hal-hal yang rohani mulai meningkat. Kehausan akan Tuhan mulai meningkat. Kehausan akan pengalaman-pengalaman rohani mulai meningkat. Dan itu yang lebih banyak engkau alami. Dan kemudian dalam pembicaraan kita akan tahu orang itu rohani atau tidak. Kalau sampai di hari Tuhan, tubuh jasmani kita masih terlalu kuat keinginannya, Anda ada di dalam posisi yang bahaya. Sungguh. Oleh karena itu, mari selaraskan. Yang terpenting adalah kita ini hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu aja. Tidak harus miskin dan kekurangan secara jasmani, tidak. Tetapi yang mau ditekankan, ayo fokus kita adalah hal-hal yang rohani. Itu aja. Yang lebih parah kan kalau sudah miskin, kemudian rohaninya juga miskin. Miskin secara jasmani, miskin secara rohani, mati masuk neraka lagi. Kapan senangnya? Tidak pernah. Oleh karena itu, mari kita perhatikan di sini bagaimana keadaan kita. Banyak orang sekarang hidup dalam ketakutan. Ya. Saya selalu dikirimi kalau ada berita misalnya si pemilik Ardiles meninggal, lengkap sama fotonya dikirim, nih mati. Sampai saya bilang, enggak ada berita baik. Kok yang dikirim hanya yang mati? Seharusnya berita baik. Semakin Anda tidak mengetahui hal-hal yang jelek yang akan diolah di dalam pikiran kita, hidup kita semakin aman. Sudah pokoknya tahu aja. Harus jaga jarak, pakai masker, pokoknya yang sudah ditentukan lakukan aja. Pak, kalau salaman ya apa? Kalau bisa tidak salaman, puji Tuhan. Kalau masih harus salaman, ya salaman. Setelah itu dicuci atau pakai hand sanitizer. Ya gitu aja kan. Tetapi yang saya mau tekankan, jangan ada rasa takut. Karena Ayub mengatakan justru apa yang aku takutkan itu yang mendatangi aku. Apa yang aku cemaskan itu yang menimpa aku. Ya. Kalau tidak percaya cobalah ya, setengah bulan Anda coba aja eksperimen. Ya. Ya apa ya, jangan-jangan nanti siang aku kena COVID. Ya, hari pertama lolos. Besok ngomong lagi, ya apa ya kalau kena COVID. Nah, paling juga hari kelima Anda sudah kena. Ya, belum sampai hari ke-6 sudah ada di dalam kuburan karena langsung dikubur. Jadi
Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Ya. Walaupun seru, saya beberapa undangan saya tolak. Undangan khotbah lewat video call. Pak, besok jam 8 malam bisa melayani persekutuan doa kami, Pak. Lewat video call, Pak. Saya katakan, Ibu maaf ya. Saya tidak terbiasa, jadi saya tidak bisa layani. Saya katakan. Saya tetap masih percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat di tengah-tengah pertemuan seperti ini. Walaupun banyak yang mengatakan gereja pasti tutup. Tidak mungkin. Karena berbicara akhir zaman, Anda sedang berbicara tentang gereja yang kuat, gereja yang aktif, gereja yang akan mendemonstrasikan kuasa Allah, gereja yang akan menentukan jalannya sejarah di akhir zaman. Gereja tidak akan mati. Gereja yang menentukan apakah bumi akan berlanjut atau tidak. Oleh karena itu nantinya setelah gereja diangkat, maka bumi dan segala isinya akan dihancurkan oleh Tuhan. Selama gereja masih ada di muka bumi, bumi dan seluruh isinya, saya mau katakan masih aman. Tetapi ketika gereja sudah diangkat, maka bumi dan segala isinya akan dihancurkan oleh Tuhan. Oleh karena itu peranan gereja di akhir zaman itu sangatlah penting untuk kelangsungan di muka bumi. Ayat yang ke-18. Maka aku menasehatkan kau, ingat jangan salah pilih, yang terpenting adalah hal yang rohani. Maka aku menasihatkan kau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Yang disebut kaya itu kalau kita itu sudah mengikuti proses Tuhan, sudah dimurnikan, baru disebut kaya. Oleh karena itu di sini dikatakan, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Emas yang dimurnikan dalam api itu seperti apa? Ini di dalam kitab Maliaki pasal yang ketiga, ayat 2 dan 3, bukan ayat 10 ya. Biasanya kalau Maliaki 3 pasti hubungannya ayat 10 ini. Ya, enggak. Ayat 2 dan 3. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, hari Tuhan? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Apabila Yesus datang untuk kedua kalinya. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bahkan untuk mempersembahkan korban, si pemberi itu ya harus menguduskan diri. Supaya mereka itu mempersembahkan korban yang benar. Bahwa korban yang benar itu ditentukan pribadi dari orang yang berkorban itu. Nah di sini dikatakan ayat 3, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Bagaimana si pemurni emas dan perak ini, dia akan membakar emas itu, terus membakar sambil membentuknya sampai kotoran-kotorannya keluar. Dan ketika emas itu sudah sampai waktunya, ingat emas ini tidak pernah ditinggalkan. Ketika emas ini dibakar, emas itu tidak pernah ditinggalkan oleh si pemurni ini, ya, si tukang emas ini. Tukang emas ini ada di dekatnya, memperhatikan, memegang terus sampai pada akhirnya
si tukang emas ini akan berkaca kepada emas ini. Kalau mukanya itu terpantul lewat emas itu, berarti emas itu sudah murni. Ya. Artinya bahwa kita ini harus masuk dalam proses demi proses sampai rupa Kristus, sifat Kristus, gaya bicara Kristus nyata melalui kehidupan kita. Itulah yang disebut emas yang dimurnikan. Baru ketika itu kita bisa disebut oleh Tuhan, kita itu orang yang kaya. Wow. Hanya ketika kita sudah diproses dan Yesus nyata dalam kehidupan kita, kita disebut orang kaya. Wow, beda ternyata orang kaya versinya Tuhan dan orang kaya versinya dunia. Beda. Ya. Oleh karena itu, selalu saya katakan, saya agak ngeri untuk menghadapi Tuhan dengan keadaan gereja kebanyakan seperti sekarang. Gereja yang masih suka ngambek, gereja yang masih suka marah, gereja yang tidak bisa apa-apa. Ya. Lalu bagaimana? Sedangkan Tuhan akan memproses kita. Kalau sampai rupa Kristus belum nyata, kita akan masuk proses lagi, dibakar lagi, diproses lagi, dibakar lagi, diproses lagi. Sampai Yesus, muka Kristus nyata. Wow. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Kalau sudah berbicara pakaian putih berarti berbicara tentang kekudusan. Berbicara tentang kekudusan. Orang yang hidup dosa di alam roh, maka mereka itu kelihatan. Baik oleh dukun, baik oleh roh jahat, kelihatan telanjang. Artinya dukun atau roh jahat itu mempunyai hak untuk bisa menghancurkan kita. Tetapi ketika kita hidup benar, hidup kudus, di alam roh kita itu juga kelihatan memakai pakaian yang dipakaikan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian maka setan, dukun juga tahu bahwa mereka tidak punya hak untuk menjamah kita. Itu. Orang hamba Tuhan bahkan membahas ini di dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat 12. Seberapa banyak orang yang percaya kepadanya, maka diberinya hak, atau terjemahan yang lebih tepat dikatakan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kemudian hamba Tuhan ini katakan begini, kenapa kok harus diberi kuasa untuk menjadi anak Allah? Dia katakan begini, dalam satu penglihatan, dia katakan, ketika orang itu mau mati, ya, itu di luar kita ini, di alam roh, itu sudah nunggu setan-setan, ya, sudah nunggu. Jadi ketika kita mati, mereka itu langsung datang dan merebut, menyeret roh kita, jiwa kita. Sehingga coba lihat banyak orang ketika mau mati itu banyak yang ketakutan. Kenapa? Karena sebelum mereka mati, mereka masih setengah-setengah, maksud saya mereka sudah lebih peka ke alam roh dibandingkan alam nyata. Di sana mereka sudah bisa melihat akan roh-roh jahat yang ada di sampingnya, yang di dekatnya. Ketika mereka mati, maka jiwa mereka langsung diseret. Oleh karena itu hamba Tuhan ini katakan penting kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Karena ketika kita ini mati, maka kita mempunyai kuasa untuk melawan roh jahat itu.
Kita mempunyai kuasa sehingga hak kita sebagai anak Allah akan membuat kita dijemput oleh malaikat, dikatakan. Itu pengalaman di alam roh. Jadi bayangkan orang tidak hidup sebagai anak Allah, ketika mati sudah siap-siap semuanya untuk mengambil. Kalau Anda perhatikan ada film yang dulu judulnya Ghost, itu film yang sangat terkenal. Ya, Demi Moore itu kan. Kan Anda perhatikan ketika yang jahat mau mati, maka mereka langsung dalam ketakutan mereka langsung diseret. Dan penasehat dari film itu dikatakan adalah dukun yang sangat terkenal di Amerika. Jadi itu bukan hanya sekedar film, itu memang pengalaman alam roh yang sesungguhnya. Karena penasehatnya adalah dukun yang sangat terkenal. Itu bukan film sekedar film hayalan. Ya, tetapi ada kebenarannya tentang alam roh di sana. Jadi betapa pentingnya kita hidup sungguh-sungguh sebagai anak Allah, sebagai orang-orang Kristen yang lahir baru. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Berbicara tentang pengurapan yang akan membuat mata rohani kita terbuka. Anda lihat betapa luar biasanya firman Tuhan ini. Antara orang pandai bertitel menyampaikan firman dengan orang yang bahkan mungkin sederhana, yang tidak terlalu pandai tetapi hidup dekat dengan Tuhan dalam pengurapan. Orang yang hidup di dalam pengurapan ketika menyampaikan firman, maka orang yang mendengarkan bisa terkaget-kaget. Saya sudah baca ini, dulu kok gak ngerti, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Kenapa? Pengurapan itu bisa melihat sesuatu yang tersembunyi. Kenapa harus disembunyikan? Karena firman ini berharga. Sesuatu yang disembunyikan itu pasti berharga. Hanya pengurapan yang mampu melihat rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi di dalam firman ini. Oleh karena itu di sini dikatakan minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Bahkan dalam pengurapan juga mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Seperti Elia berkata, aku sudah mendengar suara derau hujan yang begitu keras. Padahal di alam jasmani tidak ada hujan masih. Tetapi di alam roh itu sudah terjadi. Orang yang tidak diurapi tidak bisa mendengar itu. Orang yang tidak diurapi tidak bisa melihat penyediaan Allah. Kita sudah khawatir, tidak ngerti bahwa di depan Tuhan sudah sediakan berkat. Tetapi ketika orang hidup dalam pengurapan, mereka akan tenang. Kenapa? Mereka sudah lihat. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Bahwa Tuhan sudah menyediakan. Gitu loh. Oleh karena itu di sini dikatakan, minyak pengurapan itu penting supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Supaya kita bisa melihat yang tersembunyi. Ayat yang ke-8 ke-19. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Pemazmur ketika dia hidup, dia sudah ditegur oleh Natan ketika dia berbuat dosa, berzina dengan Berseba, dan Nabi Natan menegur dia. Pemazmur mengatakan kepada Tuhan, Tuhan lengkapi aku dengan roh yang rela.
rela. Ketika ditegur, rela untuk berubah. Jangan marah. Kenapa? Selama engkau masih ditegur, berarti Tuhan masih mengasihimu. Tuhan masih mengasihi kita. Saya pun sering kali ditegur kok sama Tuhan. Istri saya pun masih sering ditegur sama Tuhan. Kita pun semua seharusnya masih sering ditegur oleh Tuhan. Tandanya Tuhan masih sayang kepada kita. Kalau sampai kita mendengarkan firman saja, firman itu tidak ada yang negor kita. Kalau sampai sebulan Anda mendengarkan firman dan tidak ada firman yang menegur Anda, dan Anda merasa tidak pernah ditegur oleh firman, sebulan aja, tandanya engkau sudah dibuang oleh Tuhan. Ya. Jangan dibalik, ya. Justru kalau ditegur, Tuhan itu tidak suka. Tuhan tidak suka, apalagi Pak Yusa juga tidak suka ke saya. Ketika firman disampaikan dan engkau ditegur, tandanya Tuhan masih memperhatikan kehidupan kita. Tuhan masih sayang kepada kita. Ya. Oleh karena itu kalau saya suka ditegur. Saya ingat ketika saya latihan binaraga di Suryanaga, sudah latihan sedemikian rupa, masih aja pelatih saya katakan, alah kamu itu terlalu santai, coba genjot lagi. Ya. Suruh ngepost begini, bagus. Sudah kata saya bagus, kata beberapa orang bagus. Masih aja pelatih saya masih megang kulit saya, nih ini apa ini? Ini lemak ini, bukan otot. Masih aja ditegur. Tetapi dengan teguran-teguran itu, akan memicu kita untuk menjadi lebih baik. Bayangkan kalau kita latihan, kemudian pelatihnya hanya mengatakan, sudah santai, pasti juara kok. Ya, setelah latihan santai aja. Ya, sudah kan, sudah keringetan, ayo, sudah musuhnya enteng-enteng. Ya, pasti juara kamu, pasti juara. Maka kita tidak akan semangat dan kita akan mengalami kegagalan. Tidak ada yang namanya pelatih itu akan selalu menyanjung. Selalu yang disoroti itu salahnya. Selalu ada teguran. Selalu bahkan ada kata-kata yang merendahkan dengan tujuan supaya kita itu terpacu semangat kita. Baru kita berhasil. Oleh karena itu, selama kita ditegur oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, maka berarti Tuhan masih mengasihi kita. Sebab itu relakanlah hatimu, dikatakan, dan bertobatlah. Ketika ditegur, memiliki kerelaan dan bertobat, berubah. Karena kalau kita ditegur tidak berubah, nanti Tuhan tidak akan pernah negor kita. Ayat yang ke-20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Banyak orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan mengajarkan firman ini, memperuntukkan firman ini untuk orang yang belum terima Tuhan Yesus. Dipakai sebagai ayat untuk orang menerima keselamatan. Tetapi sebenarnya bukan itu, karena ayat ini jelas ditulis untuk gereja. Gereja yang sudah menerima keselamatan ternyata masih ditegur oleh Tuhan bahwa mereka itu sudah lama tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Sampai Tuhan katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kok Tuhan? Lihat di sini. Loh, Tuhan ini sudah di luar loh.
berdiri di muka pintu dan mengetuk, berarti Tuhan ini sudah di luar. Padahal Alkitab katakan, orang yang percaya Yesus itu ada di dalam kita. Tetapi di sini Tuhan katakan, aku berdiri di muka pintu, berarti di luar rumah. Bahkan mengetok mungkin lebih keras lagi. Tidakkah engkau mendengar aku mengetok pintu? Ini keadaan gereja yang sangat mengenaskan. Gereja sendiri tidak mau mendengar dan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena terlalu bersifat jasmani. Aku kaya, aku semakin kaya. Yang dipikir hanya secara jasmani saja. Sudah tidak fokus kepada hal-hal yang rohani. Sehingga tidak bisa mendengar dan tidak mau mendengar suara Tuhan yang akan menegur kita. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Berarti belum tentu loh ini. Jikalau berarti tidak pasti. Dan kata-kata jikalau, jangan-jangan sedikit juga. Berapa banyak gereja di Indonesia? Tetapi pertanyaannya juga, berapa banyak gereja yang mau mendengarkan Tuhan berbicara? Tidak banyak. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau, berapa sering Tuhan sudah mengetok pintu kita? Kitab Ibrani pasal 4 dan beberapa pasal yang lain mengatakan, kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti ketika engkau di padang gurun. Karena banyak orang yang diselamatkan tetapi akhirnya juga dibinasakan lagi, dikatakan. Bahwa ketika engkau dulu selamat, sekarang selamat, ingat bahwa ke depannya ketika engkau tidak pernah mau mendengar teguran Tuhan lagi, keselamatanmu bisa hilang. Ini agak menakutkan. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Ayo iseng tanya kepada saudara seiman atau kepada kenalan-kenalanmu dari gereja lain, coba tanya. Pernah dengar suara Tuhan langsung atau enggak? Tanya coba. Tidak banyak. Oleh karena itu Tuhan katakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, berarti tidak banyak. Hanya orang yang mendengar suara Tuhan yang akan diselamatkan, yang akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dikatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Fokus pada kalimat, aku bersama-sama dengan dia, dia bersama-sama dengan aku. Fokus dengan itu aja. Bahwa sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah keintiman dengan kita. Seperti awal penciptaan. Setiap sore Tuhan berjalan-jalan bersama Adam. Ada keintiman. Sehingga ketika Adam berbuat dosa, bukan Adam yang mencari, tetapi Tuhan yang mencari Adam. Adam, Adam, di mana engkau? Tuhan mencari Adam. Karena Tuhan menginginkan keintiman. Ketika zaman Yesus lihat kembali. Allah yang menjadi manusia. Demi untuk mencari manusia. Supaya ada keintiman. Di sini juga aku mengetok pintu. Kalau ada yang mendengar buka pintu, maka aku masuk. Kalau aku tidak dibuka pintu, aku tidak masuk. Karena Tuhan bukan pencuri. Dia ngetok pintu.
Dia orang yang sopan, dia pribadi yang sopan. Kalau kita tidak mau terima dia, dia tidak akan maksa. Kalau kita tidak mau mendengar suara dia, maka dia tidak akan bicara lagi. Tetapi yang pasti kalau kita perhatikan, Allah menginginkan keintiman. Aku bersama-sama dengan kau, engkau bersama-sama dengan aku. Wow, itu luar biasa. Baru kemudian ayat 21 kembali. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Di muka bumi engkau menyambut aku. Dan aku bersama-sama dengan kau, engkau bersama-sama dengan aku. Sekarang ketika engkau sudah masuk ke surga, engkau tetap bersama aku. Duduklah di atas tahta bersamaku. Ingat di sini, barang siapa menang ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Loh, tidak terpisahkan. Ketika di muka bumi kita tidak terpisahkan dengan Tuhan, intim. Maka di sorga pun bukan hanya sekedar sorga, tetapi di tahta, tempat yang paling mulia di surga. Yesus katakan, aku akan mendudukkan engkau bersama aku di tahta. Bukankah itu luar biasa? Ternyata keintiman itu melebihi segalanya. Milikilah keintiman dengan Tuhan. Mari, milikilah keintiman dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan mengatakan, jangan pernah melewatkan 1 jam tanpa menyembah Tuhan. Jangan pernah melewatkan 1 jam tanpa mendeklarasikan firman Tuhan. Dan dia katakan, mungkin orang-orang menganggap saya radikal. Tetapi inilah yang dibutuhkan di akhir zaman. Orang-orang yang seperti ini. Biarlah kita terus terpacu untuk menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bukankah sangat luar biasa? Kepada semua jemaat. Ada 2 kalimat yang sangat luar biasa yang selalu diulang. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, dan barang siapa yang menang. Artinya secara sederhananya, ketika engkau bisa mendengar suara Roh, maka engkau akan hidup berkemenangan. Tanpa kita bisa mendengar suara Roh, maka kita pasti akan hidup dalam kekalahan. Kepada 7 jemaat, 2 kalimat ini selalu diulang. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar, barang siapa menang. Berarti hanya orang yang bertelinga yang akan mengalami kemenangan. Hanya orang yang bisa mendengar suara Roh yang akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Malam hari ini Yesus bersama kita. Dan Yesus katakan melalui perjamuan kudus, aku bersama-sama engkau, engkau bersama-sama dengan aku. Kiranya kita siap untuk masuk di dalam akhir dari akhir zaman. Dan jangan takut, karena akhir zaman berbicara tentang hari Tuhan. Berarti Tuhan adalah pemain utamanya. Dan Tuhan bersama gereja, Tuhan adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Berarti di akhir zaman kita bersama Tuhan adalah pemain utamanya. Kita yang menentukan apakah cerita ini menarik atau tidak, apakah cerita ini akan baik atau tidak. Kita yang menentukan bersama Tuhan.